Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang mulia kepada seluruh guru-guru, gure-gure dan para jamaah kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, gedanya ta maklum yang bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ibadah puasa merupakan pendidikan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba. Allah nepu wajib puasa yang merupakan sabuh pendidikan bagi kita yang hamba, supaya kita yang hamba menjadi hamba yang bertakwa sesuai dengan akhir ayat la'allakum tattaqun, agar kalian semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita yang hamba, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Hai urang-urang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah engkau akan Allah, haqqa tuqatih, akan sebenar-benarnya takwa. Bek takwa pura-pura. Jadi putra teman dengku makna takwa. Makna takwa menurut ulama syariat yaitu imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi. Gedanya tak junjung ubena perintah Allah dan tak pujiuh ubena larangan Allah. Yang makna takwa menurut ulama syariat. Kemudian menurut ulama tarikat makna takwa yang putra. Makna takwa tersebut adalah mahabbah, cinta kita yang hamba kepada Allah. Dan makna takwa tersebut menurut ahli tarikat yaitu khauf, takut kita yang kepada Allah. Karena han mungkin tengku kita yang imtisalu awamirillah, tak junjung perintah Allah menyetegedi, memang hati kita yang hana rasa mahabbah, hana rasa cinta kepada Allah. Dan han mungkin gedanya tak puji hubena larangan Allah menyetegedi hati kita yang hana timoh rasa khauf ia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita yang cinta kepada Allah, maka putra manteng yang Allah perintahkan mudah untuk talaksanakan. Ketika kita yang narasa ia kepada Allah, pu manteng yang getam di Allah, kita yang akan tak tinggalkan. Kemudian makna takwa menurut ahli hakikat adalah ma'rifah, mengenal Allah. Karena cinta dan takut tidak mungkin kita capai menjadi Allah Ta'ala yang hana taturi. Jadi ketika kita mengenal Allah, maka cinta akan timbul. Ketika kita mengenal Allah, maka rasa takut akan timbul. Ketika ada rasa cinta, maka kita akan terjunjung ubina perintah Allah. Dan ketika kita yang kana rasa ya kepada Allah, maka ubina larangan Allah kita yang akan tinggalkan. Antara ulama syariat, tarikat dan hakikat saling berhubungan. Baik kadang-kadang kita yang waktu kita dengar makna takwa tengku yang biasa ji imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi. Kita dengar malamnya kalhe macam makna takwa terkejut tu. Hanja deh sembahyang tarawih menyanyian tengku yang beri tausiah. Ilmunya tengku sangat mayang. Yang pertama. Yang kedua. Dalam hal kita yang mengenal Allah Subhanahu wa taala yang sangatlah penting. Dalam sebahagian kitab ahli sufi menulis la tasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak mungkin engkau beribadah kepada Allah melainkan engkau mengenalnya. Mungkin dengku tak hadap hidra urang yang urangnya han taturi. Han mungkin dengku kita yang tak persembahkan sesuatu
kepada seseorang yang tidak kita kenal. Kita yang dah pegat tabuh kado. Kita yang diurang, ho nenek jok kado yang tengku kepada tiro tengku. Teh tengku yang hana long turi, yang kado yang sampai kiamat hantruk bak tengku yang hana turi tersebut. Menansit kita yang ketika tak melake bak hana taturi, sungguh permintaan kita yang nahe manteng tapi atayan sia-sia. Ci tak melake tengku si pupu bak sirau urang hana taturi, kiban cara tak melake. Nyan makna perkataan ahli sufi, la tasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Kemudian oleh Hujjatul Islam Al-Ghazali di dalam kitab Muraki Al-Ubudiyah ketulis, kaifa ta'budu rabbakum wa antum la ta'rifunahu. Bagaimana engkau menghadap menyembah Tuhanmu sementara engkau tidak mengenalnya. Maka dalam halnya tengku, getanya marilah getanya tamita sira gure yang bisa memperkenalkan Tuhan kepada getanya, memperkenalkan Allah kepada getanya, supaya puwa yang getanya puput ibadah geterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Manya pepatah urang sufi Aceh jamun, long dengar bak nek-nek long gekeun menawa. Kafe kota semah patung, kafe kampung semah musalla. Putra makna dengku, getanya wate terhadap Allah hana taturi Allah yang taturi musalla. Maka pepatah tersebut na sampai uroyo walaupun kadang-kadang sebahagian getanya hana tadepu. Yang pertama yang ingin lu sampaikan bak malam yang mulia. Yang kedua, marilah getanya hamba-hamba Allah, marilah sama-sama getanya membersihkan hati. Ketika hati getanya hangle, nyo getanya ketika tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala termasuk dalam golongan hamba-hamba yang rukau. Dipegah oleh Allah dalam ayat, lau yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingatlah sabuh uro, di mana ba uronya hana manfaat anu, hana manfaat harta, melainkan yang nama manfaat urang yang kembali kepada Allah dengan hati yang bersih. Banyak manusia beribadah, solat, puasa, zakat dan sebagainya, tapi hatinya belum bersih. Bukti hati kalau melih tengku, kadang-kadang tungku mentang pegah ke gopek, tak pegah yang kan tengku. Tengku sebahagian hanalun pegah mandum, mantang getim pegah ke gop. Hinan bukti sirau tungku tidak mengenal Allah. Karena menyatakan tungkunyan kenal Allah, sungguh urangnya han kebenci kepada sesama muslim. Karena mandum-mandum muslimnya adalah milik Allah. Andai kata tengku droneh ne benci yo, jarau nunyo milik lun. Ketika hana galak ne kalon jarau nunyo sama dengan drone hana galak kelung. Pada hakikatnya drone hana galak ne kelun. Nyo padahal milik lun, drone hana bengeh ne kelun. Tapi ketika drone bengeh kepada pu yang lun miliki, sama dengan drone ne bengeh kepada lun. Ketika kita nyo ta bengeh kepada milik Allah, hamba-hamba Allah, sama dengan pada hakikatnya kita nyo benci kepada Allah Subhanahu wa taala. Hinalah salah sabuh bukti kita nyo di dalam hidup tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dengan pu tungku gelih hati, dengan memperbanyakkan zikir. Janganlah banyak zikir di hadapan manusia, tapi ketika di rumah dehaik dan meratib tengku. Gleh hati jalan ke Nabi tok dengan zikir. Adzikru syifaul qulub. Zikir itu dapat membersihkan penyakit hati. Saboh mantang penyakit hati tengku, gedayo hana damang surga. Yang ka pernah damang surga ke putubiyat. Apalagi yang kalau pernah damang Iblis 120,000 tahun beribadah kepada Allah. Gara-gara nasaboh sifat takabur yang dari surga Allah keluarkan iblis sehingga menjadi penghuni di luar surga. Yang gara-gara takabur. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nebegah, la yadkhulul jannah man fi qalbihi durratun minal kibri. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sifat takabur walaupun sebesar biji sawi. Jangankan penyakit yang lain tengku,
Kedayo na dengki, na buruk sangka kepada sesama manusia lebih-lebih jauh daripada surga Allah. Iblis mantang yang kau pernah tamang surga gara-gara nasabah sifat hati iaitu takabur bisa keluar daripada surga. No ke mantang tausiah buat malam yang mulia yo. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.